ancaman. Dalam sebagian hadis disebutkan bahwasanya harta yang tidak dizakati itu nanti akan berupa barang yang menyiksa orang yang tidak menzakatinya. Ada yang tidak menzakati emas dan perak, maka akan disetrikakan di punggungnya. Ada orang yang tidak menzakati binatang, maka binatang ini, yaitu unta, sapi, atau kambing, akan memusuhi dia, menyakiti dia pada hari kiamat. Ya karena memang wajib. Gimana kalau kita Muslim tapi tidak menjalankan rukun Islam? Ya, syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, lalu puasa, lalu haji. Nah, disinilah mengapa kita penting untuk mempelajari tentang zakat ini. Yang jadi masalah adalah banyak dari kaum muslimin, termasuk muslimat juga, yang nggak tahu atau nggak sadar, harus disadarkan. Mereka sebenarnya kalau dikasih tahu, insya Allah akan membayarkan zakat, semangat juga. Cuman kadang nggak tahu karena kejahilan, karena salah satunya diantaranya mungkin karena pendidikannya yang masih kurang, pendidikan agamanya, kemudian teman-temannya, kemudian kesibukannya sehingga belum sempat mempelajari. Dari sini kita yang sudah mengetahui, maka di antara tugas kita adalah menyadarkan. Karena sebagian kaum muslimin lebih suka untuk menghambur-hamburkan harta untuk melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Padahal masih ada yang wajib ini, yang harus dibayarkan haknya harta. Itu adalah sedikit tentang kedudukan dan konsekuensi ketika seseorang sudah mencapai harta yang wajib dizakati. Tetapi beda ya, ini antara orang yang tahu dan dia meyakini wajibnya zakat terus tidak membayarkan zakat, tentu saja lebih ringan. Yang lebih parah itu dia mengingkari, dia bilang zakat itu nggak wajib, sudah nggak relevan lagi, sudah nggak cocok lagi syariat zakat. Nah itu yang berbahaya karena bersangkutan dengan akidah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu topik yang paling penting adalah kita harus memahami kapan mulainya zakat. Ya, karena zakat itu nggak dibayar kayak sholat 5 waktu gitu. Sehari 5 kali bayar. Nggak, dia punya aturan ya. Dan inilah yang akan kita pelajari secara praktis. Memahami hari kapan kita wajib zakat. Yang disebut dengan haul. Ini adalah syarat di antara syarat-syaratnya wajib dizakati pada harta. Ketika sudah mencapai haul, haul itu apa? Haul itu harta yang sudah kita miliki dalam 1 tahun dan yang dipakai hitungan adalah hijriah. Tapi kan kalender saya di rumah kalender miladi atau kalender Masehi. Gimana? Boleh nggak pakai kalender itu? Jawabannya tidak boleh. Dalam hukum zakat, hukum syariat, kalender yang kita gunakan adalah kalender hijriah yang menggunakan perhitungan perputaran rembulan, lunar ya, bukan solar. Solar itu kan artinya matahari perputaran. Jadi perputarannya itu 1 tahun 360 hari. Tetapi dalam kalender penanggalan umat Muslim hitungannya itu per putaran rembulan hingga disebut dengan Al-Qamariyah. Kemudian disebut dengan Hijriyah karena hitungan awalnya, awal tahunnya itu sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Nah, ketika sudah misalkan hitungannya, anggaplah dimulai dari hitungannya Muharram, 1 Muharram. 1 Muharram itu hari pertama dalam kalender Qamariyah atau Hijriyah. Bulan pertama Muharram, Muharram, Safar, dan seterusnya sampai Dzulhijjah. Nah, jadi zakat itu nggak mesti harus Ramadan. Karena sebagian kaum muslimin ngitungnya pokoknya Ramadan aja. Kalau nggak Ramadan berarti nggak zakat itu namanya. Salah ya. Itu harus diluruskan. Memang Ramadan itu waktu yang mulia. Tapi harta zakat itu harus dibayarkan kalau sudah mencapai haul 1 tahun. Nggak boleh dia tunda-tunda. Sudah wajib dizakatkan. Kayak ibaratnya orang utang. Utang ditunda-tunda, nunggu nanti-nanti. Nggak bisa, ya harus dibayarkan. Kecuali kalau menyegerakan, itu nggak apa-apa. Ya, beda. Misalnya seharusnya dia
wajib membayar pada bulan Syawal, misalnya. Syawal itu setelah Ramadan. Tapi dia majukan jadi Ramadan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau di bulan misalnya Rabiul Awal atau Rabiul Tsani sebelum Ramadan, sudah seharusnya bayar zakat terus ditunda, maka ini kesalahan. Beda beda kasus kalau nggak tahu ya. Tapi kalau sudah tahu dan disengaja, maka itu fatal. Dan kalau tidak mau belajar juga fatal. Dikasih tahu nggak mau tahu atau sudah ada pelajarannya tapi nggak mau mempelajari, padahal fasilitasnya ada, maka itu kesalahan juga. Nah, dihitung haul ini 1 tahun kalau harta kita sudah mencapai nisab. Nanti akan kita sebutkan apa itu nisab. Nisab itu secara makna adalah batas minimal kalau sudah mencapai itu, maka harta kita harus dizakati. Itu namanya nisab. Misalnya nih, anggaplah, nisab uang itu 100 juta. Berarti misalnya pada hari ini, harta saya mencapai 100 juta, ini misalnya, harta saya mencapai 100 juta, maka pada bulan Ramadan tahun depan, di tanggal yang sama, tanggal 4, jadi jangan dipakai Februari 2022, enggak. Tapi dilihat dari tahun depan. Kalau sekarang ini 4 Ramadan tahun 1447, maka harus dizakati nanti pada tanggal 4 Ramadan tahun 1448. Jadi yang dipakai adalah kalender Hijriah. Nah, makanya umat muslim itu harus nyatat. Dia harus membaca, mencatat. Umat muslim itu bukan tipe yang nyantai-nyantai atau menggampangkan. Enggak, muslim itu rajin. Makanya dicatat ini. Disarankan menetapkan. Misalkan tahun ini, tanggal ini dicatat. Catatan yang dijaga. Makanya kaum muslimin punya ya, punya jurnal, punya catatan yang harus dijaga. Enggak seperti kayak sebagian orang nggak peduli, kurang peduli. Itu bukan tipikal muslim yang baik ya. Tipikal muslim yang baik itu dia peduli, dia catat, dia ingat. Misalnya nih, sekarang hartanya sudah mencapai 100 juta. Maka tahun depan 4 Ramadan 1447 Hijriah ini sudah mencapai haul. Boleh nggak kalau dimajukan? Boleh dimajukan zakatnya misalnya tanggal 1 Ramadan dibayarkan, nggak apa-apa. Tapi jangan diundur. Kalau nggak ada alasan jangan diundur. Misalnya dibayarnya tahun depan tapi tanggal 25. Nah, itu salah. Nggak boleh seperti itu. Harus harus sesuai. Kecuali kalau ada udzur. Udzur itu ada halangan. Misalnya karena nyari orang miskin nggak nemu-nemu. Sulit nyarinya. Ini dibayarkan ke siapa? Atau karena hartanya ini masih dalam perjalanan. Ya, dalam perjalanan. Disimpan di mana, transfer, atau ada orang yang bawa di perjalanan. Nggak apa-apa diundur karena ada alasan. Gitu. Dan kita catat ya, dicatat di catatan yang insya Allah kira-kira nggak bakal hilang. Gitu. Terus, kalau tidak mencapai haul berarti nggak wajib dizakati. Kalau belum 1 tahun penuh, maka tidak wajib dizakati. Yang disebut dengan tidak wajib, yang disebut dengan tidak wajib itu artinya nggak harus. Tapi kalau mau ngasih duit ke orang-orang fakir, nggak apa-apa. Namanya juga nggak wajib, tapi kan boleh. Iya boleh. Gitu ya. Jadi bukan dilarang ya, boleh. Boleh dibayarkan sebelum 1 tahun. Tapi ketika sudah mencapai 1 tahun, harus dilihat zakat. Ya, harus dibayarkan zakatnya. Kalau itu kan karena kerelaan saja tadi, belum 1 tahun. Dan harta yang ada haulnya, yang harus muter 1 tahun ini, berlaku pada zakatul mal. Zakat mal, zakat emas, perak, uang, kemudian saham. Nah, itu harus mencapai 1 tahun. Yang tidak masuk dalam persyaratan ini adalah zakat hasil pertanian. Karena hasil pertanian itu misalnya tanam padi, tanam jagung, maka zakatnya dibayarkan pada saat panen, bukan nunggu 1 tahun. Ini yang pertama. Kemudian sekarang kita mau bahas dua bagian ini saja ya, karena harta yang wajib dizakati itu sebenarnya bukan hanya dua.
Ya, ada beberapa, ada yang mengkategorikan 5, ada yang 6. Yaitu pengkategorian saja perbedaan itu. Yang pertama, klasifikasi yang paling banyak, yang paling relevan dengan konteks di zaman sekarang, itu banyak yang nggak tahu, adalah hukum zakat al-athman namanya. Al-athman, uang. Sebenarnya emas dan perak itu bisa disebut uang juga. Kalau sekarang kan orang menganggapnya harta mulia atau barang mulia atau perhiasan. Padahal itu di zaman dulu emas dan perak itu menjadi mata uang, dinar dan dirham. Nah, di masa sekarang kan sudah nggak pakai emas dan perak lagi, tapi pakainya uang apa? Uang kertas yang disebut dengan fiat. Lalu kemudian ada juga yang logam, itu sama fiat juga. Terus sekarang malah cuman angka saja, angka digital di rekening. Ya, kita bisa cek di aplikasi bank kita. Ya, mau Amalat, BSI atau yang lainnya. Itu hanya angka, tapi itu menunjukkan uang. Kita sedang memiliki uang yang senilai dengan angka tersebut. Berarti masuk ke sini. Terus mata uangnya bebas, mata uangnya apapun. Mau rupiah, dolar, ringgit, real, itu masuk ke dalam al-athman. Terus emas juga, mau emasnya itu emas batangan, emas perhiasan, emas emas yang masih mentah, ya masih mentah itu masih belum dibentuk, atau misalkan disebut dengan emas cukim, mau mereknya Antam atau Antum, yang penting emas, ya, emas asli, maka itu wajib dizakati, masuk ke dalam klasifikasi harta yang wajib dizakati. Terus yang kedua adalah urudut tijar, barang yang diperdagangkan. Apapun perdagangan seseorang itu kena zakat. Ya, tapi kalau mencapai haul dan nisab tadi. Kalau nggak mencapai haul ya nggak wajib. Misalkan baru dagang 2 bulan atau baru dagang 3 bulan, ya nggak wajib dizakati. Jadi kalau sudah sampai 1 tahun dan penghasilannya itu apa, uangnya, barang-barang yang dia miliki, kemudian dikembangkannya dengan uang cash yang dia miliki, nanti akan ada perinciannya, itu sudah mencapai nisab. Nah, itu baru kena zakat. Kita nggak bahas tentang zakat bahimatul an'am karena saya yakin kayaknya di sini yang hadir tidak ada yang punya ternak yang sangat banyak ya. Kalau kambing itu minimalnya 40, sapi minimalnya 30 sapi. Ada yang punya 30 sapi nggak di sini? Tapi beneran ya, bukan sapi tapi Roblox. Kalau sekarang anak-anak mainannya gitu. Tapi ini sapi beneran, 30, kambing 40, unta itu kalau sudah mencapai 5 ekor. Kita kan nggak ada yang punya unta. Maka kita nggak bahas ini. Kemudian juga al-kharij minal ard atau disebut dengan zakatuz zuru'i wath thimar, zakat pertanian dan buah-buahan. Kita juga kayaknya di sini nggak ada yang jadi petani. Ya, kalaupun ada yang petani, maka kita perlu sesi khusus ya dibahas tentang zakat hewan ternak dan pertanian. Jadi kita fokus ke dua ini saja. Al-athman yaitu uang, baik bentuknya emas, perak atau kertas, fiat. Kemudian yang kedua urudut tijarah, barang dagangan. Karena ini mirip-mirip juga secara hitung-hitungannya. Selanjutnya pada Athman. Pada Athman, Athman itu barang yang berharga uang, ya, dan perhiasan emas dan perak. Kalau ada orang punya perhiasan tapi bukan emas dan perak, maka nggak wajib dizakati. Perhiasan berupa berlian, terus apa lagi? Berupa berupa yakut, ya, al yakut, kemudian al marjan, kemudian al lu'lu. Al lu'lu itu yang dikerang itu, al lu'lu. Kemudian juga misalnya az-zabarjad, kemudian az-zumurrud, batu-batu yang mulia mungkin yang sebagiannya lebih mahal dibandingkan emas dan perak, maka tidak wajib dizakati. Kalau ada orang misalnya punya punya batu bara nih, banyak batu bara ternyata suatu saat harganya lebih mahal dibandingkan emas, nggak wajib dizakati. Jadi al-athman itu cuman emas dan perak serta uang. Ini wajib dizakati, baik berupa simpanan kita simpan sendiri atau diinvestasikan. Ya, wajib dizakati. Termasuk yang punya emas digital, itu masuk di sini. Ya, emas digital masuk di sini. Ya, walaupun itu pembahasan tersendiri, apakah emas digital yang dijual sekarang itu
aman atau apakah enggak, halal atau haram, itu pembahasan yang terpisah. Intinya kalau ada orang punya emas digital, dia harus dizakati. Dihitung gitu ya, dihitung dalam zakat. Terus uang tunai, uang cash, kita pegang uang kertas, uang cash, atau saldo di bank. Ini juga rekening wajib dizakati. Walaupun di zaman dulu nggak ada, di zaman Rasulullah kan nggak ada. Tapi dia disamakan. Dia ngambil hukumnya emas. Dulu orang bayar pakai emas. Ya, pakai dinar, dirham. Itu bayar, jual beli. Tapi kan sekarang nggak mungkin. Di Indonesia nggak boleh. Di undang-undang kita nggak boleh malahan. Kalau mau misalkan, saya maunya jual beli pakai emas. Jualan sesuatu, pembayarannya harus pakai emas atau perak. Itu bisa ditangkap. Karena melanggar undang-undang ya, melanggar aturan negara. Gitu. Terus gimana kalau orang punya emas dan perak tapi perhiasan yang dipakai? Jadi perhiasan yang dipakai, perhiasan wanita yang dipakai. Kalau cuman disimpan-simpan aja berarti enggak. Ini yang dipakai ya, pemakaian yang wajar, enggak berlebihan, tidak sampai mubazir. Perhiasan wanita itu maksudnya emas dan perak. Karena kalau perhiasan yang lain selain emas dan perak, tadi kan sudah kita bahas, enggak kena zakat. Maka kalau dipakai sehari-hari, pemakaian yang wajar tidak wajib dizakati, tidak kena zakat. Jadi di sini ada yang hadir dari kalangan akhwat atau ibu-ibu, perhiasan yang dipakai sehari-hari nggak dihitung zakat, walaupun sudah mencapai 1 tahun yang nggak wajib dizakat. Kecuali kalau diniatkan ditabung ya, bukan dipakai, tapi ditabung aja, dikumpulin, investasi jadinya. Saya mau nabung tapi nabungnya bukan emas batangan, emas perhiasan. Nah, kalau kayak gitu kena zakat, wajib dizakat. Itu ya. Kemudian segala bentuk mata uang, dan ini gambarnya kalung ya, kebetulan kalung. Perhiasan ini mau berupa kalung, anting, atau gelang, gelang tangan, gelang kaki, atau seperti orang-orang India itu yang diletakkan di hidungnya, itu masuk ya di sini perhiasan. Terus uang, segala mata uang, rial, dolar, rupiah, ringgit, kemudian macam-macam ya, banyak sekali di dunia ini. Ini dianggap sebagai athman dan wajib dizakati kalau mencapai nisab. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu nisab kan gitu? Tapi sebelum itu, sebelum kita jawab, kita pindah dulu karena kita bahas tadi al-athman sudah. Sekarang apa yang dimaksud dengan urut tijarah? Urut itu artinya barang, barang yang diperdagangkan. Dagangnya, namanya dagang dijual beli, diperjualbelikan. Bukan cuma dipajang, bukan cuma dipakai, tapi diperjualbelikan. Memang dagangannya itu. Nah, urut tijarah ini barang apapun. Ada orang yang jualan mobil, ada orang jualan kursi, ada orang jualan handphone, ada orang jualan apa lagi? Jualan beras, jualan pakaian. Itu barang dagangan. Maka barang dagangan juga wajib dizakati. Dia termasuk harta yang wajib dizakati. Di sini ada yang dagang nggak? Kalau ada yang dagang boleh ditulis di chat apa dagangannya. Ya, nggak apa-apa. Biar kita nanti lihat siapa yang pedagang. Ya baik dagangannya itu dagangan makanan atau pakaian atau yang lainnya, maka termasuk dagangan orang yang jual belinya jual beli tanah, itu masuk juga. Maka ada 3 hal yang harus diperhatikan di sini. Yang pertama niatnya. Ketika dia memiliki barang tersebut, dia memiliki niatnya untuk diperjualbelikan. Ini syaratnya yang pertama. Supaya masuk dianggap barang dagangan. Tapi kalau nggak ada niat, cuma dipajang aja di etalase, terus nggak ada niat diperdagangkan. Terus suatu saat tiba-tiba ada orang beli dikasih, itu bukan dagangan. Ya, kita kan sama kayak punya apa gitu, tiba-tiba ada orang mau beli, terus kita pas itu butuh duit, kita jual. Tapi kita kan nggak dagang itu. Nah, yang dimaksud dengan urutut tijarah, itu memang kita dagang, pedagang itu. Baik dagang online atau offline, punya toko atau enggak. Namanya yang penting dia dagang.
Terus secara tindakan, secara nyata, secara prakteknya memang sedang dia jual belikan. Bukan untuk ditimbun ya, tapi memang diperdagangkan. Siapa yang mau beli, tawarkan, yang mau beli silahkan. Itu namanya urut tijarah. Maka barang dagangan ini bentuknya adalah stok yang ada di toko kita, atau properti atau mobil di showroom yang punya bisnis mobil, baik mobil baru atau mobil second. Nah, itu masuk ke barang dagangan. Maka yang dihitung adalah barang yang sedang diperdagangkan, apa saja. Kalau dagangannya barangnya macam-macam ya, berarti semuanya itu kena. Dagangan toko serba misalnya, dia toko serba, jualan macam-macamnya. Atau toko peralatan mancing, gitu. Atau toko busana muslim-muslimah. Berarti nanti dihitung semuanya di total valuasinya, berapa nilainya, perkirakan ya. Sekarang kalau ini dijual semuanya, ini laku berapa, gitu. Plus dihitung sama uang cash, ya uang-uang yang dimiliki, yang ada di brankas atau di laci, uang uang cashnya itu. Itu juga digabung nanti ketika set. Yang nggak termasuk, yang nggak dihitung adalah aset operasional, aset-aset yang nggak dijaga, nggak diperjualbelikan, nggak dijual. Kayak misalnya nih orang jualan eh, toko apa misalkan orang jualan toko mainan. Toko mainan kan ada etalasenya, ada etalase, ada apa lagi? Ada lemari untuk nyimpan stoknya di gudang. Nah, yang kayak gitu, yang nggak ikut dijual, nggak dihitung. Misalnya raknya, terus ada juga mobil pengirimannya, itu nggak dizakati. Atau apalagi ada yang sampai ngitung jumlah pegawainya, karyawannya. Ya nggak perlu kan, karyawan manusia nggak dizakati. Jangan dihitung itu. Kemudian sapunya untuk bersihkan toko, peralatan toko, ya pintu-pintunya itu bangunannya nggak dihitung. Yang dihitung adalah sesuatu yang sedang kita dagangkan. Nah, ini ada yang jualan nih. Chat saya jualan makanan ya, bubur, gorengan. Ya dihitung ya, dihitung. Ah, semuanya, buburnya dihitung, gorengannya dihitung. Tapi mejanya jangan. Plastiknya juga apa kok plastik ya? Tempatnya itu apa namanya? Piringnya ya kayak gitu nggak dihitung ya. Karena kita nggak jualan piring kan, nggak jualan piring, nggak jualan meja. Yang kita jual adalah makanannya. Cuman nanti harus dipastikan dulu mencapai nisab sebelum dibayarkan, dipastikan mencapai nisab dan sudah mencapai haul. Dagangnya itu sudah 1 tahun. Kalau dagangnya beberapa bulan nggak wajib. Gitu. Tapi kalau gorengan kalau kecil-kecilan ya, bukan bukan bos besar gorengan ya paling nggak nyampe. Tapi kalau sudah bos besar ini punya outlet yang mewah misalkan, total valuasinya itu mencapai puluhan juta atau bahkan ratusan juta, nah itu baru baru kena zakat. Karena zakat ini bukan bukan sesuatu yang menyulitkan bagi kaum muslimin. Kalau orangnya fakir, orangnya memang butuh, ya nggak kena zakat. Gitu. Terus berikutnya, ya perhitungannya 3 langkah utama. Yang pertama adalah di jumlah al-adu dihitung. Aset liquidnya ada uang, ada emas, ada apa lagi? Ada perak kalau punya perak. Itu dihitung namanya, di total. Mau tabungan yang di rekening atau yang kita pegang itu di total, total semuanya. Tapi kan belum saya ambil di rekening. Iya, tapi kan sudah punya punya kita itu, bukan punya bank kan. Buktinya kita bisa ambil. Berarti dihitung juga. Terus setelah itu kalau gabungan ya kalau emas kan langsung kelihatan berapa gram. Tapi kalau gabungan begini gimana cara ngitungnya? Dinilai barangnya. Emas ini berapa juta totalnya. Dilihat dengan harga yang real saat ini. Dilihat dengan harga yang real. Terus kan emas harganya macam-macam. Pakai yang harga standar, ya bukan harga merek tertentu. Misalnya buka di website namanya Gold Price. Gold Price, harga emas. Itu harga tanpa merek ya, harga emas di dunia dalam konversi rupiah, dolar atau yang lain. Jangan pakai harga antam karena kenanya mahal antam. Ya kayak gitu. Dinilai.
Terus juga kalau misalkan gorengan tadi, makanan atau pakaian, dihitung valuasinya. Harga pasarnya saat ini berapa? Setelah itu, setelah digabung semuanya, apakah langsung dizakati? Enggak. Ada sesuatu yang nggak dihitung, yaitu bahkan dikurangi utang yang jatuh tempo. Kita seharusnya bayar nih, punya tanggungan. Utang kita harusnya dibayar sekarang, maka dikurangi dengan utang yang sudah jatuh tempo ini. Jatuh tempo itu maksudnya sudah harus dibayar sekarang, maka harus bayarkan. Dan itu nggak dihitung porsi dari zakat. Tapi kalau utangnya itu ditagihnya masih masih lama, tagihannya masih tahun depan, berarti nggak mengurangi, tetap dihitung juga. Setelah itu barulah ini masuk ke kalau di sini WA zakat. WA itu kantong. Kita sudah dapat nominal yang nanti kita hitung untuk dizakati. Jadi digabung ini ya, digabung harta terus di konversi ini berapa nilainya. Cari. Kalau nggak bisa ngitung sendiri, ya bisa minta tolong ke orang yang ahli. Nggak tahu harganya emas, nyari-nyari kok mana di bagian mana, bisa minta tolong yang sudah pengalaman. Atau emasnya fisik, saya nggak tahu ini berapa nilainya. Nah, sama orang yang berpengalaman. Setelah itu dikurangi utang yang sudah jatuh tempo. Dari situ kita dapat dapat nominalnya sekian juta misalkan, 150 juta misalnya. Nah, ini perinciannya. Ada uang cash yang kita pegang, ada uang di rekening di bank, kemudian emas. Ini total aset liquid, total aset yang kita miliki. Kalau misalkan ada orang yang masih asetnya nggak liquid, misalkan saham atau yang lainnya, yang nggak berupa semacam itu ada hitungannya berbeda. Yang nggak masuk ke hitungan seperti ini. Kalau misalkan ada emas nggak nyampe 24 karat, maka hitungannya begini. Rumusnya. Berat emasnya dikali berapa karat itu, misalkan 12 karat atau 18 karat, baru dibagi 24. Setelah itu kita menemukan inilah berat emas murninya yang dihitung. Nanti misalkan contohnya ada orang punya 100 gram emas tapi cuma 18 karat. 24 karat ini maksudnya emas murni, ya, emas murni, nggak ada campuran. Kalau ini berarti ada campuran material yang lain, logam yang lain. Nah, cara itu gimana ini? Saya punya 18 karat, tapi jumlahnya besar, 100 gram. Hitungnya, ketemunya 75 gram. Dia sebenarnya, faktanya, ya sebenarnya, hakikatnya dia cuma punya 75 gram emas murni. Karena itunya begini, 100, ya berat emasnya ini 100 gram, dikali berapa karat, terus dibagi 24. Kayak gitu. Ini kalau punya emas gak murni, biasanya emas perhiasan. Kalau kalau logam mulia, saya nggak pernah melihat ya, nggak pernah menemukan. Biasanya mesti 24 karat murni, emas murni. Terus setelah itu divaluasi harga pasar misalkan, terutama ini yang zakat urut tijaroh yang punya dagang tadi. Harga barang jualnya, bukan harga beli saat itu. Enggak, yang kita hitung adalah ini kalau dijual berapa kita dapat keuntungannya. Terus jangan lupa yang tadi aset tetap, raknya, jualan minuman misalnya es, kulkasnya jangan dihitung. Soalnya kita nggak jualan kulkas kan. Kecuali kalau emang dia jualan rak atau jualan kulkas ya dihitung. Misalkan jualan es sekaligus sama kulkasnya, sepaket. Misalnya, ada orang kayak gitu ya berarti dihitung. Atau emang dia jualan kulkas, mau kulkas rusak, pokoknya yang penting dia jualan kulkas itu. Ya kulkas kulkas rusak itu di loak ya, barang-barang loak. Kayak gitu ya dihitung. Kemudian komputer nggak dihitung ya karena misalkan orang komputer kan untuk itu, kasirnya itu nggak dihitung. Kalau dia penjual dengan dagangannya itu grosir, maka hitungannya harga grosir. Kan ada pasar grosir. Kalau dia jualannya eceran satuan, maka pakai hitungan harga eceran. Jangan dia jualannya eceran pakai harga grosir biar lebih murah hitungannya kenanya. Nggak boleh kayak gitu. Ya, harus sesuai dengan caranya dia jualan kayak gimana. Terus setelah itu kita menemukan valuasinya. Valuasi itu nilai nilai rupiah pada saat harga beli pada saat wajib dizakati hari itu ketika sudah mencapai haul. Jangan dulu diungkit-ungkit, Pak. Dulu kan saya belinya murah. Nggak bisa. Yang dipakai adalah saat ini. Harga pasar saat ini. Pada saat hari ini dia wajib zakat. Ya, untuk yang aset investasi ada ya sebenarnya ada materi khusus. Insya Allah nanti akan kita singgung di sini.
saham dan investasi. Saham, orang punya saham. Tentu saja yang kita bahas ini saham yang syariah. Kalau ada orang punya saham tidak syariah, maka harus dibersihkan itu hartanya. Harus segera di apa dikonversi ke uang. Jangan diterus-teruskan. Kalau misalkan orang punya saham, maka dilihat karena orang yang punya saham itu ada dua model. Ada yang tipikal orang trading, ngeliatin chart gitu kan, lihat chart naik turun, spekulan atau spekulan. Dia punya niatnya jual beli jangka pendek, mau scalping atau daily trading, macam-macam namanya. Apa namanya? Ada juga yang nyebutnya itu tadi ya scalping atau saya lupa namanya satunya itu. Ya, jual pokoknya yang penting dia lihat terus. Kalau grafiknya itu hijau, maka dia jual. Grafiknya merah, dia beli. Nah, kayak gitu. Kalau yang dia lakukan adalah seperti itu, dia tradingkan, maka saham tadi diperlakukan sebagai barang dagangan. Hitungannya seperti barang dagangan saham tadi. Valuasinya, cara ngitungnya, kan saham misalnya punya berapa lembar nih, maka sesuai dengan harga pasar saham per hari ini pada saat zakat. Tapi ada model yang kedua orang. Orang modelnya investasi jangka panjang, long term. Dia itu nggak dijagangkan kayak gini. Dia miliki untuk berniat mendapatkan dividen. Dividen itu bagi hasil, ya. Biasanya setahun sekali. Itu misalkan perusahaannya kita misalkan punya saham perusahaan perusahaan otomotif misalnya gitu. Terus kita pegang ini berapa lembar, 200 lembar misalnya gitu, milik kita. Terus kemudian ada pembagian dividen. Ini ternyata perusahaannya profit besar. Akhirnya setiap pemegang saham dapat sekian persen. Nah, ada orang yang tipikalnya seperti ini. Dia investasi jangka panjang. Maka zakat tidak dibayarkan seperti barang dagangan. Zakat dibayarkan pada hasil keuntungan atau dividennya saja. Yang kita dapatkan itu yang ibaratnya itu keuntungannya saja. Saham yang masih di belum diambil ya, masih di pencatatan atau di platform itu enggak dizakati. Yang dizakati adalah dividennya saja. Dividen itu keuntungannya, keuntungan profitnya itu. Kalau rugi kan nggak dapat ya dividen. Kayak gitu. Ini adalah cara menghitung zakat saham. Ada nggak yang punya saham? Ini mau saham saham Indonesia, mau saham internasional, sama. Jadi ada tipikal dua orang ini. Berikutnya adalah yang ketiga, langkah ketiga, dikurangi utang. Jadi utang itu kan macam-macam. Ada utang KPR, kita misalnya punya duit nih, KPR rumah, KPR mobil, KPR apa aja. Ya walaupun sebaiknya kita jangan terlalu bermudah-mudahan dalam utang. Kalau nggak ada kebutuhan jangan utang. Tapi kalau faktanya memang sudah utang, apakah utang itu mengurangi hitungan zakat? Jawabannya, yang mengurangi hitungan zakat adalah utang yang sudah jatuh tempo di bulan ini, sudah jatuh tempo. Kalau utangnya masih tertunda, bayarnya masih nanti, KPR-nya memang nggak bisa dibayar sekarang, maka tidak mengurangi total harta yang wajib dizakati. Karena ini akan dimasukkan semua gitu ya, dimasukkan semua, hitung 2,5%-nya nanti. Nah, kalau misalkan utang-utang itu dimasukin semua, ini utang ini harus bayar ini, utangnya 20 juta, 30 juta, ujung-ujungnya malah minus dia, gitu kan. Ada orang yang punya harta banyak, tapi utangnya itu lebih banyak dibanding hartanya yang dipegang. Nah, mana utang yang mengurangi nominal, yang mengurangi adalah utang yang sudah jatuh tempo, yang sudah jatuh tempo, gitu. Cicilan yang masih tahun depan itu nggak dihitung. Secara kesimpulannya rumusnya seperti ini. Rumus finalnya total barang sama uang, nilai emas juga ya. Kalau ini di total semuanya. Total uang yang dia pegang, nilai emas yang dia punya, terus valuasi barang kalau dia punya barang dagangan, hitung semuanya terus dikurangi utang yang jatuh tempo. Totalnya berapa? Gabung semuanya terus dibagi 40. Nah, ini yang disebut dengan 2,5%. 2,5%. Ada mungkin kita semuanya udah tahu ya kalian di sini. 2,5%.
2,5% itu sama dengan total uang yang wajib dizakati tadi dibagi 40. Setelah dibagi 40, itulah nominal yang wajib dizakati. Nominal yang wajib dizakati. Itu yang harus dizakati. Tapi nggak semuanya harus dikurangi gini. Dia wajib zakat kalau total hartanya sudah mencapai nisab. Jadi hitungan semua uangnya ini, nilai emas dan valuasi barang sudah mencapai nisab. Nanti kita cek ya kalau ada waktu. Kita cek harga emas itu berapa untuk kita konversi hari ini. Misalkan orang yang sudah haulnya hari ini. Haul perputaran 1 tahun hari ini. Berapa nilai emas hari ini? Nanti kita cek insya Allah. Total harta harus mencapai nisab setara 85 gram emas. Setara dengan ini minimalnya. Kalau lebih ya apalagi harus dizakati. Tapi kalau kurang dia cuman senilai 84 gram atau bahkan sampai dia ini nilai hartanya kalau digabung ini setelah diutangi dikurangi macam-macam ini cuman punya senilai 45 gram emas maka nggak wajib zakat. Walaupun haulnya bukan 1 haul lagi, udah 5 tahun kayak gitu, maka nggak wajib zakat. Jadi harus mencapai nisab, mencapai haul dan ini cara hitungnya. Yang dizakati hanya 2,5%. Atau kita supaya mudah, itu kalkulator juga nggak apa-apa, dikurangi 40. Ya, yang punya harta berlebih, maka silakan dihitung ya, kira-kira berapa. Terus selanjutnya gimana kalau dia nggak jual barangnya, tapi dia menyewakan gitu. Ada orang yang punya kontrakan, punya kos, sesuatu yang disewakan, rental mobil, kemudian dia menyewakan tanah sawah, itu gimana? Apakah dihitung juga dizakati? Jawabannya enggak, dia bukan harta dagangan. Kan kita nggak jual rumahnya, tapi kita menyewakan. Beda hukumnya. Dari sini maka dibedakan ya. Kalau orang yang sifatnya sewaan dan disebut dalam istilah fikihnya al-mustaghallat, maka fisik bangunannya nggak kena zakat. Karena kita nggak jual rumahnya, kita cuma menyewakannya kan. Yang dihitung untuk dizakati itu hasilnya, keuntungannya, hasil sewa, income-nya. Itu yang dihitung. Misalkan punya kos-kosan yang sangat banyak atau dia kontrakkan rumah. Setiap bulan dia punya pemasukan misalnya 10 juta. Maka ketika sudah mencapai nisab, misalkan sudah mencapai tahun kesekian dia kontrakkan rumah mencapai nisab, mencapai senilai 85 gram emas. Nah, berarti harus tunggu sampai 1 tahun. Nggak langsung dizakati, tunggu 1 tahun. Setelah 1 tahun baru dizakati. Gitu ya. Terus rumahnya jangan dihitung. Ini rumahnya kira-kira berapa harganya? Enggak dihitung. Harta hanya wajib dikeluarkan dari hasil uang hasil sewa yang tersimpan dan telah melewati 1 tahun. Harus sampai 1 tahun dulu. Kalau nggak nyampe 1 tahun nggak kena. Ini beda, harus dibedakan ya. Niatnya menyewakan atau niat dagang. Beda. Kalau menyewakan itu kan kita menjual manfaatnya. Kalau kita dagang jualan, maka kita menjual barangnya. Itu beda. Sekarang kita lihat studi kasus nih. Akhir ya, karena waktu sudah pukul 10, studi kasus perhitungan orang yang pedagang. Ini anggaplah juta ya, ini 10 juta. Disingkat aja biar nggak kepanjangan nol. 10 juta. Uang tunai punya uang 10 juta. Terus barang di toko, misalkan dia dagang karpet. Nah, dihitung-hitung karpet ini kalau dikonversi ke uang senilai 50 juta. Senilai 50 juta. Terus dia juga kebetulan nyimpan emas. Emasnya itu sekian gram gitu ya. 1 gram lebih, nggak nyampe 2 gram. Dihitung mencapai 5 juta emasnya. Makanya ini digabung. Terus tapi dikurangi dikurangi utang yang sudah jatuh tempo. Ya utang ya, yang harus dibayarkan saat ini 5 juta. Berarti ini di total dikurangi 5 juta. Ketemu berapa? Ketemunya cuma 60 juta. Maka 60 juta ini dibagi 40. Diambil 2,5%-nya. Dibagi 40, kenanya, ketemunya 1.500.000. Maka harta yang harus dibayarkan adalah 1.500.000. Dari 60 juta yang didekati adalah 1.500.000.
Tapi harus dicek dulu 60 juta ini kalau sekarang ya, kalau hitungan tahun ini belum nyampe nisab. Yang belum nyampe nisab. Kalau tahun-tahun beberapa tahun yang lalu ini udah nyampe. Ya, tapi itu tahun mungkin puluhan atau kan puluhan ya. Sekian tahun yang lalu lah. Kalau sekarang enggak karena harga emas terus naik, melambung tinggi. Gitu. Nah, habis ini kita cek ya harga emas berapa. Dan itu materi yang bisa kita jabarkan terkait hitungan praktis zakatul mal. Selanjutnya kita coba cek harga emas ya. Kita buka gold price supaya tahu berapa nisabnya secara real. Saya izin share screen. Sini gold price. Kita lihat berapa nisab hari ini ya, nisab emas. Ini gold ya USD kita ganti jadi rupiah. Ini harga dunia ya, harga dunia. Bukan harga emas merek tertentu. USD Indonesia ini. Nah, ini DR Indonesian rupiah. Terus hitungannya adalah per gram, per gram. Nah, kayak gini. Nah, berarti harganya sekarang adalah segini. Emas itu 1 gram harganya segini. 2.768,611 rupiah. Terus ini kita kalikan, ini nggak ada ya kalkulatornya. Ini kita kalikan 85. Ini kopas. Ya, sampai koma-komanya juga nggak apa-apa, nggak pakai juga nggak apa-apa. Misalnya dibulatin aja 600 gitu. Kita ambil kalkulator. Kalkulator. Kita tulis di sini. Bisa dipas, kopas. Kalkulator. Seharusnya bisa ini ya, tapi nggak tahu ini ada agak loading lelet apa hang. Ya ini. Bentar ini kok. Ya. Kalau apa kita tulis saja 2,76 2 juta 700 686 kosong kosong 86. Nah, ini 2.768.600 dikalikan 85. 85 ini apa? 85 gram emas. Sama dengan ini nominalnya. Nominalnya adalah segini. Berapa ini? Berapa juta? Kita taruh titik di sini ya, biar gampang kelihatan. Nah, ini. Orang yang wajib zakat itu kalau uangnya, ya ini gabungan uang itu maksudnya gabungan emas juga tadi, kemudian dagangannya sudah nyampe 235.331.000. Kalau kurang dari ini, maka dia nggak wajib zakat. Ya, untuk tahun ini ya, sekarang ini, hari ini. Tapi kan harga ini berubah-berubah. Iya, makanya dilihat haulnya kapan. Kalau haulnya masih 2 bulan lagi bisa jadi harganya naik dan nisabnya pun jadi naik. Misalnya nih, dia uangnya sekarang ya, sekarang uangnya 235 juta, tapi ternyata wajib zakatnya masih bulan depan. Terus bulan depan itu harganya naik jadi 3 juta. Berarti 200 juta ini nggak kena zakat dia, gitu ya. Nggak kena zakat karena 3 juta berarti nisabnya jadi lebih gede nilainya. Berarti nggak kena zakat. Tapi kalau untuk saat ini harganya segini, ya berarti dia wajib zakat ya gabungan ya emas tadi wajib zakat dan ini minimalnya itu kalau sudah nyampe ini. Kalau lebih ya tetap kena, lebih tetap kena. Tapi kalau kurang nggak kena. Itu saja materi yang bisa kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum. Baik, barakallah Ustaz, jazakallah khairan katsiran Ustaz atas pemaparan yang sangat dicerahkan. Masya Allah, ternyata hitung-hitungan zakat itu banyak macamnya juga ya, dan banyak detail yang harus kita perhatikan agar kita benar-benar bersih dan sah di sisi Allah.
Azza wa Jalla. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab, Ustadz, izin. Bagi para peserta yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand terlebih dahulu dan juga bisa salah satunya menuliskan pertanyaan di kolom uh, chat kita. Silahkan para kakak, teteh, semua teman-teman yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz. Yuk, kita manfaatkan nih kesempatan langka kita bisa nanya langsung ke pakarnya sehingga kita clear tentang zakat ini. Nah, izin bertanya Ustaz, ada satu dari Pak Rizky. Izin bertanya Ustaz, apakah ada zakat penghasilan? Barakallahu fiikum Ustaz, bisa. Baik, zakat penghasilan. Zakat penghasilan itu zakat gaji ya. Zakat gaji penghasilan atau zakat profesi juga ada yang nyebutnya gitu. Ini sebenarnya permasalahan yang sudah diperdebatkan agak lama gitu ya. Topik yang sudah bukan baru lagi. Dan perdebatan itu nggak ada habisnya ternyata. Ya butuh satu sesi sebenarnya, butuh satu sesi. Tapi secara umum, gini, zakat profesi itu kan zakat penghasilan itu kan dibayarkan 1 bulan setiap 1 bulan. Zakat kita kan gajiannya 1 bulan ya. Ada nggak yang gajiannya seminggu sekali? Itu berarti setiap seminggu sekali harus bayar zakat itu. Kalau ikuti kaidah gitu. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama ada zakat profesi, zakat penghasilan. Maksudnya apa? Setiap dia dapat penghasilan harus dizakati. Setiap bulan harus zakat. Yang uniknya lagi karena madhab ini ya, madhab itu pendapat versi ini yang mengatakan ada zakat penghasilan itu mau nyampe dia sudah nggak pakai haul, nggak pakai nisab juga, nggak harus nyampe 200 juta tadi. Pokoknya berapapun gajinya harus dizakati 2,5%-nya. Jadi dibagi 40 dizakati. Ini versi pertama. Sebagian ulama belakangan ya. Kalau zaman dulu kan nggak ada kayak gitu. Pendapat ini nggak ada. Sebagian ulama yang lain nggak ada zakat profesi kayak gitu tuh nggak ada. Yang ada tetap ujung-ujungnya adalah mencapai haul dan nisab dan zakat mal jadinya. Karena aturannya memang kayak gitu. Hadis, ayat menjelaskan harus mencapai nisab dan haul. Nggak ada dalil khusus yang menyatakan harus dibayarkan setiap bulan. Itu mana? Nggak ada. Nah, mereka menyamakan dengan pendapat pertama ini, menyamakan dengan pertanian. Padahal ini kan bukan pertanian. Kalau pertanian kan dibayarkan setiap hasad wa atu haqqahu yauma hasadi saat panen. Ya, kalau lagi kayak panen gitu kan. Kerja capek-capek 1 bulan, akhirnya panen juga dia dapat gajinya. Tapi masalahnya dia bukan pertanian, gitu. Gaji kita nggak nanam di sawah kan, kayak gitu. Kemudian juga dia juga uang gitu, bukan bukan barang pertanian, bukan buah-buahan. Itu diantaranya. Kemudian juga zakat pertanian itu ada aturannya sendiri. Yang dikeluarkan zakatnya bukan 2,5% zakat pertanian itu. Ini yang karena menyamakan mereka menyamakan dengan zakat pertanian. Yang dikeluarkan pada saat zakat pertanian itu dirinci kalau diairi dengan air hujan maka usher. Tapi kalau usher ya 1/10. Kalau dia diairi dengan biaya, misalkan dengan mesin, maka nisful usher. Gitu, nisful usher. Setengahnya dari 1/10. Yang lebih sedikit. Nah, nggak ada yang ulama itu penjelasannya hadis juga nggak ada penjelasan tentang zakat zakat pertanian itu dikeluarkan 2,5%-nya itu nggak ada. Nah, disitulah ada beberapa kejanggalan di pendapat pertama. Tapi memang ada ya. Kita tidak memungkiri ada pendapat sebagian ulama belakangan yang menyatakan ada zakat perdagangan. Zakat apa namanya? Zakat penghasilan, zakat gaji tadi itu ya. Memang ada. Ya, cuman dia memiliki beberapa keganjilan-keganjilan dan keanehan-keanehan tadi itu. Silakan kalau mau diikuti nggak apa-apa. Kita bahkan pendapat yang kedua juga nggak ngelarang. Karena kalaupun dia ngasih tetap jatuhnya dapat pahala juga gitu, dapat pahala sedekah. Tapi menurut pendapat kedua nggak wajib. Orang dia belum 1 tahun, belum haul, belum juga mencapai nisab. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Ustaz. Ada pertanyaan selanjutnya dari Umu Abdillah. Assalamualaikum, syukron Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Izin bertanya, jika orang tua menabungkan emas untuk anak, eh, untuk perhitungannya apakah digabungkan antara harta orang tua dan anaknya atau masing-masing, Ustaz? Lalu perhiasan wanita jika jarang digunakan, apakah menjadi termasuk wajib zakat, Ustaz? Barakallahu. Baik, yang kedua dulu ya, saya jawab yang kedua. Perhiasan itu yang dipakai pokoknya. Mau jarang dipakai atau dipakai setiap hari, setiap jam, yang penting dipakai. Ya, fungsinya dia punya itu untuk dipakai, nggak kena zakat. Yang dipakai. Kalau nggak dipakai, dia fungsinya bukan untuk dipakai, untuk dipajang aja, pamerin itu di ruang tamu, pamerin tamu-tamunya nih, keren ini saya punya perhiasan banyak, kayak gitu ya nggak kena. Justru malah kena ya, nggak kena hukum, tidak wajib zakat, dia malah harus dizakati karena bukan perhiasan yang dipakai. Terus yang kedua, sekarang pertanyaannya, gimana kalau dia menabungkan emas untuk anak? Untuk ya, maka ini harus diperjelas. Untuk ini maksudnya adalah emasnya ini dikasihkan ke anaknya, atau emasnya masih punya saya, cuma nanti gunanya untuk keperluan anak. Itu beda. Kalau memang dikasihkan untuk anak, maka dipisah. Berarti ini hartanya anak. Konsekuensinya nggak boleh ngambil sembarangan. Gitu ya, nggak boleh ngambil sembarangan. Nggak punya dia gitu kan, punya anak. Tapi kalau maksudnya ini punya saya, tapi peruntukannya nanti untuk kebutuhan anak beda lagi. Berarti itu masih harta kita yang digunakan untuk menafkahi atau untuk mencukupi kebutuhan anak. Berarti masih digabung dengan harta kita. Ya, harus diperjelas ya. Bentuknya apa ini? Untuk anak ini maksudnya apa? Apakah sudah dikasihkan? Dia sudah hak milik anak atau masih punya kita cuman nanti untuk kebutuhan anak. Ya, kalau yang sudah dikasihkan anak berarti dipisah. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Tadi semoga dipahami oleh Umu Abdillah yang bertanya tadi. Selanjutnya, Ustaz, pertanyaan dari Umu Utsman. Assalamualaikum, Ustaz. Jazakumullah khairan atas kesempatan dan ilmunya. Izin bertanya, apakah boleh menitipkan zakat mal ini ke suatu lembaga? Misal kemudian lembaga tersebut menyerahkannya kepada pegawai di sana yang membutuhkan. Barakallahu fikum, Ustaz. Baik ya. Menitipkan zakat, kita misalkan sudah wajib zakat, dititipkan ke lembaga, maka pastikan lembaga tersebut terpercaya. Karena kalau nggak terpercaya, dia salah gunakan, berarti kita masih belum membayar zakat. Ya, kita sudah tahu ini kayaknya nggak terpercaya, ini nggak meyakinkan, terus masih juga dikasihkan, maka salah kita. Berarti harus bayar zakat lagi kalau ternyata nggak diserahkan kepada yang berhak. Di Indonesia disebut dengan mustahik. Yang mustahik. Orang yang berhak menerima zakat. Kalau bahasa fikihnya, masarifuz zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Ya sama, cuman istilah aja yang berbeda. Jadi pastikan terpercaya. Dia dia menunaikan amanat dengan benar. Ya nggak dikurang-kurangi, dikorupsi apalagi itu bahaya sekali. Jangan ya kalau seperti itu jangan. Walaupun dia ada ustadznya yang terpercaya, nggak bisa. Ini lembaga harus jujur. Mau ada ustadznya, mau dia macam-macam ya, gede, udah terkenal, nggak bisa dilihat dari itunya, kredibelnya. Makanya sekarang pemerintah kan ada aturan, ada surat izin, ya mereka harus terdaftar. Itu baru yang resmi. Supaya karena ada auditnya juga, dia harus dia harus melaporan gimana penyalurannya, apakah benar atau enggak. Terus apakah boleh diserahkan kepada pegawainya? Kalau memang pegawainya salah satu dari 8 orang yang tergolong menerima zakat, boleh. Misalnya pegawainya itu fakir atau miskin atau ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang dalam perjalanan. Ada 8 golongan. Ya, yang disebutkan di surat Taubah itu. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ya, memang perinciannya kita butuh sesi khusus karena waktu kita juga sudah habis ya. Intinya dilihat pegawainya ini bukan yang butuh, saya butuh. Ya, semua orang butuh kan, orang kaya juga butuh. Tapi maksudnya adalah dia benar-benar salah satu dari 8 asnaf. Asnaf itu golongan, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Gitu. Misalkan dia fakir atau miskin, maka bisa.
Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu jawabannya. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Umu Usman tadi yang bertanya di pertanyaan selanjutnya. Dan ada pertanyaan tambahan dari beliau. Tapi kita coba bacakan pertanyaan yang sebelumnya masuk ya Ustaz ya. Dari saudara tanya untuk aset investasi misalnya saham, bagaimana cara menghitungnya Ustaz? Dan kalau tanah dihargai harga hari ini kah atau harga di saat haul harus diberikan itu Ustaz? Ap- Seperti itu Ustaz. Barakallahu fikum. Iya, saham secara umum tadi ya sudah kita jelaskan ada dua model. Dia memiliki saham itu untuk apa? Untuk trading, diperjualbelikan. Kalau pas harganya naik dia jual, harganya turun dia beli, kan gitu trading. Dia ngambil harga murah, ketika harganya naik dia jual, dapat untung, capital gain. Atau dia cuma nyari dividen. Kalau nyari dividen, yang dihitung adalah dividennya saja. Terus sisanya gimana? Sisanya sama kayak uang tadi. Dilihat sudah mencapai nisab apa enggak, digabung dengan uang yang lain. Habis itu dibagi 40, dibayarkan 2,5% ya, sama. Adapun untuk harga tanah tadi pada saat haul, ya pada saat haul dilihat pada saat haul. Allahu a'lam. Jazakallah Cukup khairan. ya, insya Allah. Coba Ustaz ya. Nah, Allah fiik. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam keistiqomahan dari atas sunnah dan tauhid. Dan semoga para jemaah juga dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat mengejawantahkan apa yang telah kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Allahumma barik. Sebelum kita menutup acara, izinkan kami untuk mengajak para kakang teteh semuanya untuk selalu menjaga keikhlasan dalam menuntut ilmu dan juga diharapkan untuk selalu bisa memurojaah apa yang telah kita pelajari sehingga bisa menjadikan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Em, Kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kami selaku moderator mengucapkan jazakumullah khairan kepada Majelis Ta'lim Sabilul Ilmi, juga BEM Fakultas Teknik UI, UICM, dan seluruh panitia, juga seluruh peserta yang telah hadir. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila selama memandu terdapat kekurangan. Akhir kata kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami segenap panitia mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum.